dengan 1,5 miliar untuk mengoperasi hidung Nina. Wah. Sebenarnya sih nggak itu ya, bukan ya sebenarnya kan ya lumayan banyak juga Mbak habisnya ya. Nggak ada yang endorse? Hah? Enggak kan ini kan aku di sini berjuang gitu kan. Jadi kemarin kan dia kulitnya nggak begitu cerah. Coba aku cerahin dikit-dikit, whitening. Oh, di whitening. Whitening, terus tanam benang. Terus hidungnya dibenerin yang nggak bener gitu. Jadi ini pertama yang dibenerin ahlaknya dulu. Benar. Tapi karena kamu melihat bahwa dia punya potensi, makanya kamu mengeluarkan effort sedemikian rupa besar. Oke, baiklah, tepuk tangan dulu sudah hari di sini Nina Wang dan kuasa hukumnya Bapak Priagus. Priagus ya, oke. Nah, sebelum kita ngerumpi sama Nina Wang dan juga Pak Priagus, ini ada apakah? Betulkah Nina sedang berseteru dengan Dodi X Kangen Band? Kita dulu profilnya berikut ini. Nina Wang, wanita kelahiran 18 Maret 1985 ini adalah salah satu penyanyi yang berhasil diorbitkan oleh Dodi X Kangen Band. Sebelumnya Nina pernah memiliki sebuah band bernama Arlodia, tapi sayang band tersebut bubar. Kehidupannya pun berubah saat dirinya harus menjalani pekerjaan sebagai buruh cuci pakaian. Dodi yang mendengar potensi suara yang dimiliki oleh Nina, langsung mengajak Nina untuk berduet lewat lagu Aku Pamit Pergi di tahun 2015 lalu dan merombak penampilan Nina. Namun pada 27 April lalu, Nina Wang diberitakan telah melaporkan Dodi atas dugaan penipuan. Bermula dari perjanjian pembuatan album yang berisi 10 lagu untuk Nina, Nina mengaku sudah mengeluarkan uang sebesar 250 juta untuk album dan promosi. Berdasarkan perjanjian itu, Nina seharusnya sudah merampungkan 10 lagu dengan batas waktu sampai 31 April. Namun sampai saat ini Nina baru diberikan 5 lagu oleh Dodi. Bagaimanakah Nina menanggapi perseteruannya dengan Dodi dan bagaimana komunikasi Nina dengan Dodi sampai detik ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Aduh, Nina Wang. Oke, kita langsung lihat ini ada artikel, kita mau tanya langsung ke Nina di Rumpifikasi artikel yang pertama. Set, bunyinya adalah Nina Wang laporkan Dodi X Kangen Band ke polisi. Ini sudah dilaporkan ya? Pasalnya pasal apa? Penipuan atau penggelapan atau apa? Jadi gini, Mbak Feni, kemarin waktu di Polda ini masih tahap konsultasi. Oh, konsultasi dulu. Ya, konsultasi yang pertama karena bukti-bukti transfer uang melalui bank kepada istrinya Dodi belum dilengkapi karena itu kan kejadian November 2015. Masih kurang, baru ketemu 2, harus di print ulang lagi. Padahal kan 6 tahap, 6 kali belum yang cash. Ini yang pertama baru konsultasi saja. Jadi kemarin itu baru lalu ada kontrak perjanjian yang berakhir pada 31 April. Belum dong, beberapa hari lagi. Ya, masih beberapa hari lagi. Seperti tadi diberitakan kan 10 lagu, baru ada 4 lagu, 1 lagu bermasalah. Oh, 1 lagu bermasalah itu karena apa? Karena itu pernah dipopulerkan oleh Posan, The Winner. Oh, jadi lagu daur ulang gitu. Ya, daur ulang. Maunya kamu padahal baru harusnya. Nah, ini kan ada semacam pelanggaran etika lah. Oh, harusnya Dodi menyampaikan dulu, kulon nuwun pamit begitu. Ini yang tadi kan kalau di profilnya disebutkan bahwa kamu tuh kan sempat punya band, habis itu sempat juga bekerja akhirnya menjadi tukang cuci baju. Tapi kita kaget kamu bisa memproduseri sampai 250 juta ke Dodi itu. Itu hebat juga ya, maksudnya bisa begitu bagaimana? Jadi sebenarnya dulu pas lagi di band itu, di Arlodia itu, Nina punya beberapa stok produser eksekutif. Terus pas Nina jatuh, teman-teman udah hilang, Nina jadi tukang cuci gosok, Nina ngajuin proposal sampai 5 produser eksekutif. Tapi 4 produser tolak, 1 produser welcome. Tapi Nina kasih tahu kalau kondisi Nina saat ini seperti ini, Pak, gitu, sedang mencuci gitu. Kata dia, saya butuh lagu nin gitu saat itu. Akhirnya, waduh, Nina kasih lagu-lagu Arlodia kemarin itu kan. Kata dia tidak masuk gitu. Coba kamu cari yang lain. Pas Nina nyuci tengah malam, kan nyucinya memang jam 1 sampai jam 4 pagi gitu ya Kak. Tiba-tiba Mas Dodi itu BBM. Memang itu kan teman satu kampung, terus pernah satu manajemen artis juga gitu kan. Lagi ngapain Son gitu? Nyuci. Nggak percaya gua gitu kan. Pas Nina capture, sialan lu, ternyata sekarang jadi pembantu katanya gitu. Iya Mas kesini aja kok nggak percaya, lihat nih gitu kan. Pas kita ngobrol-ngobrol, Nina baru dapet inget omongan si calon produser ini. Waktu itu memang kita calon label kan, baru calon label musik gitu. Terus Mas,
Nina punya calon produser eksekutif nih gitu. Dari mana? Ya dari kemarin pas kita dulu kan pernah satu label juga dengan Mas Dodi gitu. Terus dapat nih gitu. Ah bohong kali gitu kan. Ada diketemukan. Iya. Yo ini nih tapi minta lagu dulu. Saat itu Mas Dodi bilang, yaudah mana sih nih minta sama dia, jangan-jangan bohong kata dia gitu. Akhirnya dibayar langsung di muka sama beliau, sama calon produser eksekutif itu. 250 juta itu? Enggak, kita bayar lagu dulu. Oh, bayar lagu. Jadi langsung dibuka. Kita padahal belum tes lagu. Langsung pas. Jadi lagu belum jadi udah dibayar. Udah dibayar. Udah gitu pas kita ada 2 lagu, ternyata Nina pilih 1 gitu kan, Nina kasih ke eksekutif produser. Ya, terus udah gitu langsung Mas Dodi ternyata ngeliat mungkin kita itu duit gitu kan. Udah nih kita kumpul aja duit segini. Nanti kita promosi. Gue janji radio, TV, gue jamin lo masuk katanya. Masuk nggak? Gitu. Masuk nggak ternyata? Tidak. Radio sama TV nggak? Iya, itu Nina tetap jalan sendiri. Kamu yang berjalan sendiri? Iya, karena di radio pertama memang Mas Dodi itu yang menservis radio pertama. Di janji saat itu kan visit 50 radio. 50 radio, mobil dari beliau, dari Mas Dodi, terus makan dari beliau gitu kan. Pas radio pertama memang Mas Dodi yang servis gitu kan. Pas radio kedua, ketiga, Nina yang keluar duit. Terus adalah beberapa media online gitu Mas Dodi yang kasih, tapi kan itu kan nggak sampai jumlah 150 juta itu. Oh, jadi 150 juta itu sebenarnya uang untuk promosi radio dan televisi. Iya. Ternyata Nina melihat ini sudah tidak sehat. Memang ada perjanjian MOU antara kami berdua bahwasanya jika Nina mengeluarkan uang itu uangnya semua miliknya Mas Dodi. Nina tanda tangan. Karena saat itu Nina pengen bangkit dari keterpurukan itu, Kak. Oh, jadi kalau kamu punya duit, kalau kamu keluar duit, iya, itu nanti akan diganti sama Dodi. Dijadikan duit Dodi, ditandatangan MOU itu. Yang pertama, karena kan Nina pengen benar-benar keluar dari tukang cuci baju itu. Jadi kalau kamu dapat nyanyi dapat dibayar, duitnya jadi punya Dodi. Bukan, jadi Nina harus mengajukan kepada produser itu, Pak, katanya Dodi bantu kami 150 juta buat promosi, kamu yakin? Kata beliau gitu. Yakin? Kayaknya saya belum yakin deh gitu. Tolongin sih Pak, jaminan kamu apa? Yaudah Nina kasbon aja dulu Pak gitu. Jadi Nina minta sama beliau kasbon gitu kan. Kayaknya ini belum tulus deh Dodi bantu kamu gitu kan. Akhirnya ditransfer ke Nina per step-step 25 juta ke istrinya Mas Dodi. Ke istrinya Mas Dodi. Lalu sudah kumpul semua ke tangannya Mas Dodi, ternyata cuma 1 radio yang dijalanin sama beliau. Tapi ada bukti keterangan laporan keuangannya, uangnya itu untuk apa saja? Nah, selama ini yang 150 juta itu nggak ada kejujuran dari Mas Dodi buat apa aja. Sedangkan Nina sudah tanda tangan bahwasanya kalau keluar duit itu punyanya Dodi semua. Jadi kalau Nina ngasih duit ke Dodi itu punya Dodi semua. Jadi Nina merasa ini nggak fair kan. Akhirnya Nina tukar perjanjian itu. Bahwasanya perjanjian karena duitnya terus lebih dari 150 jadinya. Servis beliau gitu kan. Akhirnya Nina batalin. Gimana ya? Berarti kan kemarin dia ngiming-ngimingin Nina nih, ngiming-ngimingin kalau bahwasanya kalau Nina ngeluarin 150, Nina jadi kemana-mana, ternyata tidak sampai gitu kan. Akhirnya Nina ganti, Nina iming-iming lagi. Mau nggak lu gua kasih hadiah mobil, tapi lu tanda tangan bahwa akan memberikan Nina 10 lagu sampai 30 April. Langsung tanda tangan ya, karena dia ngeliat ada materi itu. Mobilnya ada nggak? Udah. Ya sebenarnya kalau memang dia melakukan itu kan kita bisa ngajuin proposal lagi ya, bahwa kita punya prestasi seperti itu. Mungkin ini ada artikel mantan tukang cuci janji beri mobil untuk Dodi ya. Ini artikelnya. Ini jadi janji belikan mobil itu artinya dalam arti supaya dia kemudian melakukan sesuatu ya, 10 lagu. Nah, jadi kan yang ditarik kemarin konsultasi itu adalah masalah uang promosinya ya, karena yang ini kan memang mobilnya juga belum ada kan? Mobilnya sebenarnya sih kan Nina kan ada beberapa teman-teman juga minta pengajuan, tapi mereka mengatakan bahwasanya kalau itu berprestasi. Kalau Nina dari dulu dari band Arlodia itu suka banyak support dari sponsor gitu loh. Jadi itu sebuah band kecil gitu kan, apalagi kalau Nina duet dengan Mas Dodi pasti dapat sponsor juga lebih bagus itu. Memang ada sebenarnya sudah ada barangnya gitu. Cuman Mas Dodi tidak memanfaatkan kondisi yang ada, tidak membawa Nina dengan promosi yang baik gitu loh. Oh, jadi masalah promosinya. Iya, ini, masalah promosi. Kita masih akan gali lebih jauh lagi selain berikut ini. Tetap di Rumpi.